bodong, perusahaan palsu, maka silakan dilaporkan ke kita. PP DKI juga punya polisi, bahkan ada jenderal bintang 1 yang memimpin direktur pengamanan dan pengawasan. Nanti dia suruh kembalikan, kalau nggak kembalikan dia bisa masuk penjara. Gitu. Terima kasih Pak. Enggak, maksud saya ini Pak, ini apa? Waktu ngasih uang itu punya mekanisme nggak Pak? Ya, nggak tahu ada. Itulah masalahnya Pak. Ya, ini saya tidak begitu tahu masalahnya mereka, tapi ada pengakuan seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak atas semua ini. Sukses. Pak, baik. Pokoknya saya tunggu laporannya di kantor BP3TI atau tadi melalui laporan tadi. Nah, bisa langsung kita angkat orang kalau dia ada bukti-bukti kan, karena Pak Malen tadi kalau ada kwitansi itu semua, yaitu dengan mudah. Nah, kalau nggak ada ini, ekor juga ini. Gitu Pak Malen, benar juga sih. Artinya saya mohon Pak, dengan segala ini pemerintah harus secara konsekuen menjalankan aturan-aturan atau konvensi PBB yang saya dengar seperti konvensi ILO. ILO itu mesti tahu apa ada ILO. Kalau tidak bodong pasti kan, kalau mungkin tidak ada kwitansi, artinya kalau tidak bodong pasti semua itu di apa namanya di politisi ya. Semua itu suka berurusan gitu Pak. Kalau tidak bodong artinya ada alamat kantornya. Ada, itu alamatnya. Ada alamat kantornya, ada berkas-berkas yang kwitansi dan sebagainya, pasti ada, dan ada orangnya. Nah, itu kalau ada ya kita datangi. Ya, terima kasih Pak. Pak Malen lagi mau tanya lagi, silakan Pak. Bukan bertanya Pak, tapi harapan Pak. Artinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, pemerintah harus secara konstruktif Pak menjalankan aturan-aturan supaya itu atau konvensi PBB yang saya dengar Pak, seperti konvensi ILO 8788/194 yang menyangkut kelayakan penempatan dan pelindungan tenaga kerja Pak. Ya, jadi pemerintah sudah meratifikasi konvensi PBB tahun nomor 90 tahun 92. Itu konvensi mengenai perlindungan bagi buruh migran dan keluarga. Dan keluarga ini seluruh buruh migran itu sudah menjadi undang-undang Republik Indonesia. Itu adalah konvensi PBB. Baru diratifikasi pada bulan April 2012 tahun yang lalu. Jadi sudah kita ikuti. Jadi kita sudah punya perlindungan itu dan bisa lebih mudah untuk menekan negara-negara yang kurang melindungi warga negara asing seperti itu. Iya Pak, saya dengar juga justisiar asing kadang-kadang banyak yang tidak mau memberikan basis gaji sesuai dengan yang dibayarkan kepada warga negaranya yang dikenakan dengan berbendera pembuka itu Pak, gimana Pak? Ya, jadi begini, sekarang kita baru saja mengeluarkan peraturan bahwa kita punya gaji minimal untuk tenaga tertentu. Misalnya kalau spa di Bali yang kita minimal $1.000 atau 10 juta kurang sedikit. Kalau tidak menggaji seperti itu, maka kita tidak boleh memberangkatkan tenaga kerja spa ke luar negeri. Begitu juga untuk tenaga laut yang lainnya, yang kapal pesiar dan sebagainya, di perikanan, kita sebenarnya punya upah-upah yang sangat cukup baik dibandingkan di Indonesia. Minimal sekitar 4 juta rupiah seperti itu. Kalau tidak membayar upah yang minimum seperti itu dari kita. Kalau di negara-negara itu bisa $2.000. Kemarin kita meninjau TKI yang bekerja di kapal pesiar di daerah Australia. Ya. Mereka gajinya kira-kira $2.000 dan itu dibayar dengan baik. Nah, kalau tidak dibayar dengan baik, laporkan ke kita. Kita langsung akan catat perusahaannya, dan perusahaan di luar negeri itu tidak boleh lagi mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Seperti itu, Pak. Iya Pak. Jangan tidur Pak. Iya Pak, dan bayar Pak. Pokoknya gaji sudah sesuai dengan kontrak Pak.
Dan saya juga mau menghimbau kepada masyarakat PKI, terutama yang perempuan mungkin, kalau bekerja di luar negeri, kontraknya misalnya 2 tahun, sebaiknya pulang. Kalau habis pulang, kemudian silahkan boleh berangkat. Jangan sampai bertahun-tahun di luar negeri, karena tetap harus melihat bercengkrama dengan anak-anak. Anak-anak itu penting. Nah, syukur kalau yang berangkatnya laki-laki, ketika masih punya anak kecil, biar anak kecil itu diurus oleh ibunya, seperti itu. Pak, tapi untuk lebih benar atau lengkapnya Pak, alangkah baiknya dialog ini Pak, juga kita ikut sertakan Bapak dari DP3 DKI. Waduh, silakan Pak Wayan. Ada ikut Pak. Itu maju Pak, jangan malu-malu Pak. Oke, terima kasih Bapak Male. Saya Pak Wayan Pak. Betul-betul tangkap Pak. Pak Ayan, Siap. nah selama ini Bapak sebagai pimpinan DP3 DKI di Bali Pak, nah permasalahan apa yang banyak Bapak jumpai dalam di lapangan Pak, itu yang saya ingin tanyakan Pak, nah, suka duka dan lain sebagainya Pak. Oke Pak Male, terima kasih. Permasalahan yang pertama untuk di Bali adalah dipungut biaya rekrut yang terlalu besar. Seharusnya menurut Konvensi ILO nomor 88, si pencari kerja boleh dipungut terkait dengan satu identitas diri seperti KTP, paspor. Yang kedua boleh dipungut yang terkait dengan biaya pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga boleh dipungut terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Sebab itu semuanya untuk diri DKI. Konvensi ILO juga mengatakan semuanya biaya-biaya sampai ke rumahnya berupa visa dan sampai ongkos pesawat disediakan oleh si pengguna. Selama ini di Bali dia sudah dapat fee dari luar negeri, ngambil juga dari masyarakat, memanfaatkan kebodohan daripada masyarakat yang tidak tahunya masyarakat memanfaatkan. Setelah mereka punya duit banyak, pemerintah pun dilawan. Begitu Pak Male. Pak Ayan, Siap. kan ada pelecehan seksual di luar negeri itu siapa yang akan menjawab Pak? Ini aku kedongin Ya kalau ada pelecehan yang di luar negeri, yang pertama sangat tergantung kepada manusianya itu sendiri. Manusia sendiri, kalau mereka itu memang etikanya baik, mereka didasari oleh mereka bekerja luar negeri untuk niat mereka untuk memang bekerja tanpa yang lain-lain, saya yakin segede apapun tidak akan mungkin. Kalau mereka itu karena bekerja ke luar negeri karena dorongan, karena iming-iming, apalagi kalau mereka bekerja ke luar negeri disebabkan oleh mereka punya permasalahan di rumahnya, menghindari masalah itu paling gampang mereka terkena hal-hal yang sifatnya negatif. Itu Bapak. artinya gini Pak, bisa digarisbawahi kepada yang terhormat kedua Bapak yang di depan, Bapak Muhammad, Ibu Hidayat dan Bapak Wayan Pager. Saya secara pribadi dan seluruh masyarakat Bali pada umumnya Pak menaruh harapan yang besar. Sebab apa yang Bapak perjuangkan betul-betul menjadi sebuah kenyataan untuk kejayaan dan kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat kita. Baik, ini yang terakhir Pak dari saya. Yang terakhir, setiap TKI yang berangkat ke luar negeri, sebagai apapun dia, mau sebagai direktur, mau sebagai di kapal, bekerja sebagai sepa, di perhotelan, di pabrik, di mana, yang pertama-tama harus dilakukan adalah datang dulu ke KBRI, perwakilan Republik Indonesia di sana, atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pasti mereka menerima dengan baik, karena ini perintah dari Presiden bahwa setiap perwakilan Republik Indonesia wajib
melayani warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk kasus yang pelecehan tadi atau penipuan dan sebagainya. Kalau memang itu terjadi merugikan, langsung lapor ke KBRI atau KJRI, dan KBRI wajib menindaklanjuti. Kalau tidak, laporin ke kita, Pak. Nanti kita akan memberikan laporan bahwa KBRI atau KJRI tidak melakukan langkah-langkah seperti itu. Selamat malam Pak, mohon maaf saya mengganggu ada satu pertanyaan. Selamat malam, nama saya Widanda dari Media Bali Pos. Hari ini menurut saya merupakan konsep acara yang sangat bagus, sosialisasi menggandeng wayang cemrong, tepuk tangan dulu. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada 3 bapak yang berbeda. Yang pertama kepada Pak Jumhur Hidayat.